warahmatullahi wabarakatuh. Di SD Negeri 02 Pakis Putih, kami percaya masa depan harus dibangun dengan data, kolaborasi, dan teknologi. Karena itu, kami memulai perjalanan membuat Smart City, sebuah kota pembelajaran yang dirancang oleh anak-anak berdasarkan masalah nyata dan solusi nyata yang ada di lingkungan sekolah. Metaverse Project City ini bukan hanya tentang teknologi virtual. Ini tentang bagaimana siswa belajar melihat tantangan di sekitar mereka. Inilah langkah kami menuju sekolah yang bukan hanya hebat, tapi sekolah yang berpikir seperti kota cerdas, mengamati, memahami, dan merancang masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa hari ini kita akan melakukan sebuah proyek. Proyek apa itu? Proyek membuat kota Smart City yang akan kita bangun. Hari ini kalian akan menjadi arsitek, kalian akan menjadi perancang, kalian akan menjadi perancang masa depan. Kalian akan merancang kota yang berteknologi tinggi, kota dalam dunia metaverse, kota dalam virtual reality. Masalah yang akan kalian cari. Untuk step atau tahap pertama, hari ini kita akan keluar. Kita akan observasi masalah yang ada di lingkungan kita semua. Oke, anak-anak, baik. Sekarang siapkan peralatan kalian, kita keluar semuanya. Hari itu, mereka keluar kelas bukan untuk rekreasi, tetapi untuk membaca dunia. Sebuah proses yang menjadi inti dari deep learning, melihat, menafsirkan, bertanya, dan memahami. Mereka berdiri di depan gerbang sekolah, mengamati arus kendaraan dengan mata penuh rasa ingin tahu, dan mereka menghitung jumlah motor dan sepeda yang lewat. Di area halaman sekolah, anak-anak mengamati tumpukan sampah yang terkumpul setelah kegiatan belajar. Mereka memperhatikan jenisnya, sumbernya, dan kapan jumlahnya tampak paling banyak. Setelah memahami masalah, anak-anak kembali ke kelas dengan membawa data, ide, dan imajinasi. Mereka duduk rapi, membuka perangkat mereka, dan memulai tahap yang paling ditunggu, yaitu merancang Smart City. Di sini terlihat bagaimana deep learning bekerja, ketika pengetahuan, kreativitas, dan identitas bertemu dalam satu proses yang bermakna. Mereka menempatkan jalan, jalur sepeda, ruang hijau, hingga titik aman berdasarkan data yang mereka kumpulkan sendiri. Tidak ada penempatan yang asal, tidak ada keputusan yang dibuat tanpa alasan. Di sini gemar belajar benar-benar tumbuh. Mereka seperti arsitek kecil yang bekerja dengan hati-hati, memindahkan objek, mengatur ruang, dan membayangkan bagaimana warga kota akan bergerak. Mereka berdiskusi. Setelah kota terbentuk, tibalah tahap yang paling magis, ketika anak-anak mulai memberi kehidupan pada kota mini mereka. Dengan perintah coding sederhana, mereka membuat objek bergerak, lampu menyala, jalur berfungsi, suara lingkungan aktif, dan animasi berjalan. Coding mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan bukan datang dari harapan, tetapi instruksi yang tepat dan usaha yang konsisten. Saat mereka mengetik dan mencoba kode, mereka sedang gemar belajar dalam bentuk paling modern, belajar yang digerakkan oleh rasa ingin tahu, bukan kewajiban. Mereka menguji perintah, mengubah angka, mencoba logika, memperbaiki kesalahan, dan menyempurnakan gerakan. Proses yang melatih ketekunan, ketelitian, dan keberanian. Selama proses berlangsung, saya mendampingi anak-anak dengan satu prinsip sederhana. Biarkan mereka menemukan, saya hanya menjaga arah. Saya berjalan dari satu kelompok ke kelompok lain, bukan untuk memberi jawaban, tetapi untuk menuntun mereka mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Disinilah deep learning tumbuh, ketika anak-anak mulai menganalisis data mereka sendiri, mempertimbangkan pilihan, dan berdiskusi dengan beragam sudut pandang. Tugas saya adalah memastikan proses mereka berjalan jujur, teliti, dan penuh makna. Ketika mereka menghitung arus kendaraan, saya memperhatikan bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka menghindari hitungan ganda, bagaimana mereka menggunakan waktu, dan bagaimana mereka menyepakati angka yang akurat.
Dari sini saya melihat kemampuan literasi numerasi mereka berkembang, bukan dalam lembar soal, tetapi dalam membuat keputusan berdasarkan data nyata yang mereka temukan. Saya juga melihat karakter tumbuh, ada kelompok yang sabar, ada kelompok yang berani, ada kelompok yang menenangkan temannya saat bingung. Inilah wujud dari bermasyarakat, salah satu Kami dari tim pasar kebiasaan UMKM anak dan usia akan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami buat dengan Smart City. Dengan jumlah anggota, saya sendiri Alfa. Saya sendiri ada. Saya sendiri An. Kami akan mempresentasikan tentang apa yang sudah kami buat atau Smart City, pasar UMKM dan turis. Kami membuat di sebelah sini, ada pasar di sebelah sini. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Saya, kenapa di depan museum ada penjual? Supaya para turis setelah selesai dari museum bisa langsung ke pasar UMKM yang menjual makanan tradisional yang sangat unik dan enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aura. Kenalkan nama saya Sabrina. Perkenalkan nama saya Nafisa. Perkenalkan nama saya Karim. Dan di sini ada sekolah digital. Dan di sini ada untuk menjemput anak-anak sekolah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tibalah pada momen yang kami tunggu bersama. Momen ketika anak memamerkan Smart City karya mereka. Mereka berdiri di depan layar, percaya diri, menjelaskan bagaimana data mereka mengarahkan keputusan desain, bagaimana coding membuat kota mereka hidup, dan bagaimana setiap elemen dibuat untuk menjawab masalah nyata di sekolah. Di sini, berkomunikasi menjadi keterampilan penting. Mereka berbicara teratur, menyampaikan ide, menjawab pertanyaan teman, dan mendengarkan dengan hormat. Saya melihat anak-anak yang menerapkan bermasyarakat dengan sangat baik, yaitu bekerja sama, memberi kesempatan berbicara, dan menghargai pendapat. Mereka menjelaskan dengan bangga bagaimana ruang hijau mereka lahir dari tata sampah, bagaimana jalur sepeda muncul dari observasi arus kendaraan, bagaimana area resapan terbentuk dari hasil pengukuran genangan, dan bagaimana coding menghidupkan semua itu. Literasi numerasi mereka tampil dalam bentuk yang matang, sementara deep learning terlihat dalam cara mereka menjelaskan proses, bukan hanya hasil.